Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan lanjutkan pelajaran tentang pengurapan, anointing. Saudaraku, pengurapan pada intinya punya definisi kemampuan yang dari Allah atas hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan, sehingga mereka bisa atau mampu melaksanakan pekerjaan bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kemampuan, kekuatan, kesanggupan yang dari Tuhan datangnya. Jadi seperti gift ya, seperti karunia begitu. Nah, ini kita pegang dulu. Jadi bukan sesuatu yang dari manusia kita. Itu harus kita sadari. Itulah pengurapan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang orang-orang yang diurapi di Perjanjian Lama. Nah, saudaraku, kita kali ini akan lebih mendalam, mencoba memahami urapan itu bekerjanya seperti apa. Saudara, pengurapan itu sifatnya yang pertama tangible. Tangible itu artinya dia nyata. Nyata meskipun tidak kelihatan. Ya, jadi pengurapan itu nggak bisa dilihat, tapi dia ada dan nyata. Tangible. Yang kedua, saudara, dia feelable. Ya, feelable dan tangible ini saling melengkapi ya, karena dia nyata, dia ada satu kuasa dari kuasa ilahi ya, kuasa dari Tuhan, kuasa Roh Kudus yang bergerak, yang bekerja, ada tenaganya, itu bisa dirasakan. Tentunya tidak semua orang bisa merasakan. Ini yang perlu kita ketahui, saudara. Ada kalanya ketika pengurapan bekerja, orang-orang tertentu merasakan urapan itu. Ada yang rasanya panas, ada yang rasanya seperti selimut hangat yang ditaruh di pundak. Ada yang rasanya seperti aliran listrik. Nah, ngomong tentang listrik, saudaraku, karena urapan itu adalah zat surgawi, atau substansi surgawi yang berisi kuasa Allah, maka pembanding yang paling tepat itu zaman sekarang ya, pengurapan itu seperti listrik, saudara. Tangible, listrik itu kan tangible, nyata, ada, tetapi tidak bisa dilihatkan. Tapi meskipun demikian, bisa dirasakan. Kalau saudara mau ngerasakan listrik, jangan ya, saudaraku ya. Dulu saya pernah kesetrum waktu masih SMP, saya pernah kena listrik itu, aduh, sakitnya luar biasa. Puji Tuhan itu masih 110 volt. Kalau sekarang 220 berbahaya, saudara. Saya dalam perjalanan pelayanan pernah 2 kali melayani pemakaman dari seorang jemaat anak kecil, sekolah minggu itu ya, mestinya umur 3 tahun yang meninggal karena kesetrum, saudara. Jadi nyata, kuasanya nyata. Yang satu lagi seorang ibu-ibu yang juga terkena arus listrik dan meninggal dunia. Jadi tangible, feelable, nyata ada kuasanya, kekuatannya ada, meskipun nggak bisa dilihat dan bisa dirasakan. Nah, kemudian transferable, seperti listrik itu kan bisa ditransfer, bisa disalurkan, saudara. Demikian pengurapan itu bisa disalurkan. Itulah sebabnya ada pelajaran tentang penumpangan tangan. Itu ada di dalam pelajaran Perjanjian Baru. Penumpangan tangan merupakan pengajaran dasar. Kalau saudara baca di dalam Ibrani pasal yang ke-6, di situ ada di dalam salah satu poin pengajaran berbagai baptisan, penumpangan tangan, dan seterusnya. Itu ada, saudara. Nah, ini mengapa ada penumpangan tangan? Karena pengurapan itu disalurkan, dialirkan. Nah, contoh di Perjanjian Lama, Yusa, saudara, atau Yosua. Yosua itu menerima roh yang disalurkan, yang diimpartasikan dari Musa kepadanya, sehingga
Yusak menjadi pemimpin yang diurapi. Nah, saudaraku, setelah transferable, kita juga harus memahami bahwa pengurapan itu ada tujuannya. Jadi bukan sekedar untuk gagah-gagahan, untuk main-main. Ya, itu kadang-kadang urapan dibuat mainan. Itu berbahaya, saudaraku. Pengurapan tujuannya apa? Ya tujuannya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Wong itu kelengkapan. Itu seperti alat-alat gitu, saudara. Itu kan ada tujuannya. Palu tujuannya adalah untuk mukul paku misalnya. Ya, kemudian itu kakak tua atau catut itu dipakai untuk mencabut. Masing-masing ada kegunaannya, ada tujuannya. Pengurapan pun ada tujuannya. Dan jangan disalahgunakan. Seperti listrik ya. Listrik itu salah satu sifatnya dapat disimpan, saudara. Dapat tersimpan. Nah, ini menarik kalau soal dapat tersimpan itu. Saya ingin ngajak saudara belajar dari Kisah Para Rasul 19. Dituliskan demikian. Ditulis demikian, ayat yang ke-11. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain ya, yang pernah dipakai oleh Paulus, mungkin untuk ngelap keringat ya, kalau Paulus sedang khotbah berkeringat itu dipakai untuk lap begitu ya, untuk membersihkan mulut juga barangkali. Kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Jadi ada orang sakit, ini kain ini ditaruh, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ayat ini tidak menceritakan secara detail berapa jumlah orang sakit yang sembuh, berapa jumlah orang yang yang dirasuk setan, yang setannya diusir dengan sapu tangan atau kain yang dipakai Paulus itu. Tidak diceritakan, tapi yang jelas ini benar, nyata ada. Nah, saudaraku, mengapa kain yang dipakai oleh Paulus ini punya kuasa? Bukankah kain itu terbuat dari kapas atau cotton yang dipintal kemudian ditenun menjadi kain, ya kan? Apa? Kuasanya apa? Karena kain itu dipakai oleh Paulus. Dan Paulus ketika dia melayani, urapannya sangat kuat. Dan urapan itu rupa-rupanya nempel di benda-benda yang dipakai oleh Rasul Paulus tersebut. Nah, saya nggak tahu jalan ceritanya kok bisa-bisa ini sapu tangan atau celemek atau kain yang dipakai Paulus itu tiba-tiba kok bisa diletakkan atas orang sakit untuk dipakai ngusir setan dan sebagainya. Itu jalan ceritanya tidak dikisahkan, saudara. Tapi sebetulnya pengertiannya yang harus kita tangkap, bukan kainnya yang sakti, saudara, bukan. Yang hebat adalah urapan, dan urapan itu dari Roh Kudus atas hambanya yaitu Paulus. Nah, tersimpanlah di benda-benda yang dipakai oleh hamba Tuhan ini. Karena urapan itu kan seperti listrik tadi ya, kita umpamakan seperti listrik. Listrik kan bisa disimpan di baterai kan, saudara, ya kan? Nah, seperti itulah tersimpan sehingga ketika itu disentuhkan pada orang sakit, sembuh. Karena urapannya adalah urapan kesembuhan dan urapan ngusir setan. Berbagai urapan jenisnya lain-lain, saudaraku. Nah, ini terjadi, saudara, ditulis di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-11 dan 12. Saudara, jubah Tuhan Yesus juga mengalirkan akan pengurapan yang ada pada Tuhan Yesus, menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Coba kita lihat ya, di dalam Markus pasalnya yang ke-5,
Ini kisah terkenal, saudara, seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Nah, ini kita baca aja ayat 28. Sebab katanya, kata perempuan itu, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, ya kan, seperti begitu, arus kuasa, tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Siapa yang menjamah jubahku? Jubah Tuhan, jubahnya itu dijamah, urapan yang ada pada Tuhan Yesus mengalir melalui jubahnya dan menyembuhkan pendarahan dari perempuan tersebut. Saudara, demikianlah bekerjanya pengurapan yang bersifat transferable itu tadi, bisa dialirkan. Dan ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Orang sakit disembuhkan, setan-setan diusir, dan sebagainya. Nah, kemudian satu contoh lagi, kalau saudara ingat kisah Perjanjian Lama di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-21, dikisahkan di sana ada orang mati yang mau dikubur, tapi kemudian orang yang mengusung mayat tersebut ketemu dengan pencoleng-pencoleng ya dari orang Arab. Mereka ketakutan, langsung dilemparkan masuk ke dalam sebuah lubang kubur. Nggak taunya itu adalah bekas kuburan dari Elisa, Nabi Elisa, yang mungkin sudah tidak terawat. Begitu mayat itu nyentuh tulang-tulang Elisa, sudah jadi tulang itu Elisa, bangun kembali, hidup lagi. Nah, yang menghidupkan itu kan bukan tulangnya, saudara. Tulangnya itu kan karbon bikarbonat ya, itu tulang biasa ya, zat kapur biasa. Tapi ada kuasa yang tersimpan. Itulah urapan yang ada pada Elisa. Urapan itu begitu hebat, masih tersimpan bahkan bertahun-tahun, saudaraku. Bertahun-tahun sampai mayat Elisa sudah jadi tulang, tapi tulangnya masih mengandung pengurapan, dan pengurapannya masih mampu untuk bukan menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Wow, dahsyat sekali, saudaraku. Ya, itulah kisah-kisah di dalam Alkitab. Nah, saudaraku, kita belajar sampai di sini terlebih dahulu tentang sifat pengurapan itu. Tuhan Yesus memberkati.